Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master mau bahas mengenai integral dasar, ya. Integral itu bagian dari kalkulus, ya, yang mempelajari bagaimana inverse dari diferensial, ya, kebalikan dari diferensial. Jadi sudah diturunkan, dinaikkan lagi gitu loh. Ya, istilahnya setelah didiferensialkan, diintegralkan lagi, ya. Kebalikan dari diferensial, ya. Integral ini merupakan bagian dari kalkulus yang juga banyak dipakai ya di bidang teknik ya. Bahkan sampai nanti kalian mungkin bekerja di bidang teknik pun integral ini menjadi suatu konsep yang harus dari awal ya menjadi dasar guna pembuatan algoritma segala macam ya dan merupakan dasar dari perhitungan teknis ya. Itu terpakai sampai kalian nanti bekerja pun nanti terpakai ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas dua hal yaitu integral tertentu dan integral tertentu ya. Integral tertentu ini lebih kepada teknik menyelesaikan integral ya. Menentukan fungsi dari asal sebelum dia didiferensialkan gitu istilahnya begitu ya. Kemudian setelah itu juga kita akan membahas integral tentu ya. Integral tentu ini yang dalam kehidupan sehari-hari yang real akan dipakai sama kita dalam pekerjaan itu integral tentu ya. Saat ini sih memang banyak menggunakan komputer sih ya, karena terutama salah satu aplikasinya yaitu mengenai luas daerah, itu kan batas daerah itu kan berbentuk suatu fungsi atau kurva yang nggak beraturan ya, makanya mesti dipecah-pecah menjadi beberapa kurva, kemudian dihitung secara komputer. Ya, gitu. Oke, kita sekarang ini mulai dari konsep diferensial dulu ya. Jadi diferensial itu kan kalau turunan itu kan pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi satu. Nah, sekarang kebalikannya, pangkatnya tambahin satu. Ya. Pangkat ditambahin satu, kemudian setelah ditambah satu, kebalikan dari pangkat yang setelah ditambah satu itu menjadi koefisien. Ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi turunan x pangkat n, maka integral dari dx ya, integral x pangkat n terhadap x ya, integral x pangkat n dx ya terhadap x ya. Ya. Dx itu artinya terhadap x ya. Integral x pangkat n dx itu rumusnya adalah 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 tambah c ya. Kenapa kita mesti tambah c? Ya karena kalau c kan kalau diturunkan jadi 0 ya, kembali ke x pangkat n lagi nanti ya. Gitu. Kemudian ada beberapa kaidah yang kita perlu tahu yaitu bahwa kalau k kali x pangkat n ya itu tinggal k kali integral x pangkat n aja ya. Jadi k plus n. K dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c ya gitu. Kemudian kalau ada integral konstanta ya, integral cx gitu ya. Integral c dx gitu. Itu tinggal kalikan x saja ya, c kali x ya. Tambah c1 ya. Di mana c1 dan c ini dua bilangan real yang beda ya. Rumus yang n plus 1 x pangkat n plus 1 itu hanya berlaku untuk n tidak sama dengan min 1 ya. Kalau n min 1 itu integral dx per x dx itu adalah ln x tambah c ya. Dimana ln ini adalah logaritmik natural ya. Dengan bilangan dasar e yaitu 2,718 ya, 18 ya. Gitu. Oke, kita ambil contoh misalkan integral x kuadrat dx ya, gampang ya. Pangkat 2-nya tambahin 1 dulu. Ya, 3. 3-nya kita cari kebalikan dari 3 adalah sepertiga ya. Makanya menjadi sepertiga x pangkat 3 tambah c. Coba aja kalau sepertiga x pangkat 3 tambah c diturunkan, ya didiferensialkan. Hasilnya pasti x kuadrat. Ya enggak? Gitu. Bagaimana dengan integral x kuadrat min 5x? Ya, gampang, kita cari satu-satu aja. Ya. Jadi yang tadi integral x kuadrat dx itu adalah sepertiga x pangkat 3. Ya. Kemudian min 5x dx ya, itu integralnya adalah min 5 ya, kali x-nya itu kan pangkatnya pangkat 1 ya. Tinggal tambahin 1, kebalikannya setengah, jadi min 5/2 x kuadrat tambah c. Ya. Bagaimana dengan integral dx dibagi x kuadrat atau integral 1/x kuadrat dx? Ya. Gampang juga, integral x kuadrat 1/x kuadratnya jadikan pangkat x min 2 aja. Ya. Tinggal tambahkan 1 ya. Jadi tinggal min 1 dikebalikannya adalah 1 min 1 adalah min 1 ya. Jadi min x pangkat min 1 atau min 1/x tambah c ya.
Bagaimana dengan integral x kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat dx ya. Gampang juga ya. Tinggal dibagi aja semuanya ya. Bagi satu ya, x kuadrat bagi x kuadrat adalah 1. Kemudian 1 dibagi x kuadrat adalah x pangkat min 2 dx ya. Sehingga kalau diintegralkan, integral 1 itu adalah konstanta ya. Tinggal tempelin x saja, 1 kali x adalah x ya. Dikurangi x pangkat min 2 dx, kalau diintegralkan itu adalah min 2 ditambahin 1, min 1. Seper min 1 adalah min 1 ya. Jadi min x pangkat min 1 tambah c. Atau x dikurangi seper x tambah c ya. Bagaimana dengan kasusnya kalau integral fungsi trigonometri? Ya. Fungsi trigonometri itu berawal dari fungsi turunan ya. Jadi kalau fungsinya itu y sin x, maka turunannya sin x adalah cos x ya. Itu cos x ya, bukan cos x, cos x ya. Cos x ya. Mistypo aja sedikit. Maaf. Jadi dengan demikian integral dari cos x adalah sin x ya. Karena sin x itu diturunkan menjadi cos x ya. Bagaimana dengan cos x? Ya, dengan demikian turunannya adalah min sin x ya. Maka integral dari sin x itu adalah min cos x. Karena min cos x itu kalau diturunkan jadi sin x kan. Ya enggak? Gitu. Jadi berangkat trigonometri itu berangkat dari fungsi turunan ya. Bagaimana dengan integral tangen x ya? Kan kalau trigonometri itu kan 3 ya. Ada sin, cos, dan tangen ya. Kalau integral tangen ya, kita tahu bahwa integral sin x dibagi cos x ya. Kan tangen itu kan sin x per cos x ya. Kita tahu bahwa sin x adalah turunan min cos x ya. Dengan demikian maka bisa dituliskan integral tangen x itu adalah integral seper cos x dikali turunan dari min cos x ya. Minnya ke depan menjadi, jangan lupa tadi integral seper x dx ya adalah ln x ya. Jadi kalau integral seper cos x d cos x ya ln cos x ya. Karena ada min 1 di depan, pangkatan naik ke cos x, jadi ln seper cos x atau ln secant x tambah c ya. Bagaimana dengan integral substitusi? Integral substitusi itu hanya merupakan teknik untuk menyelesaikan integral ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menyederhanakan suatu bentuk ya. Misalkan kalau integral x dibagi x kuadrat min 1 dx, kita misalkan u-nya itu adalah x kuadrat min 1 ya. Kenapa sih yang dipilih harus yang u-nya x kuadrat min 1? Karena kalau kita turunkan, turunan dari u itu mengandung 2x gitu ya. Jadi mirip seperti yang di atas ada x dx ya. Jadi makanya kalau turunan u-nya adalah 2x dx, maka x dx-nya adalah setengah du ya. Dengan demikian kalau substitusikan ya, integral ya setengah du ya. Setengah du dikali seper u ya. Jadinya setengah kali integral seper u du ya. Setengah ln u tambah c ya. Tinggal u-nya dirubah lagi menjadi x kuadrat min 1, sementara setengahnya naik ke ln, jadinya ln u pangkat setengah, jadi ln akar x kuadrat min 1 tambah c ya. Gitu. Nah, contoh lain misalkan integral akar 1 min x kuadrat dx ya. Kalau mau kita lakukan substitusi ya, paling gampang ini kalau misalkan kita lihat ada bentuk akar 1 min x kuadrat ya. Itu berarti dengan demikian itu bentuknya adalah mirip seperti kalau 1 min sin kuadrat gitu ya. Nanti hasilnya cos diakarin jadi akar cos kuadrat diakarkan jadi cos kan. Nah, makanya kita gunakan x-nya sebenarnya sin t aja ya. Jadi dx adalah cos t dt ya. Turunan dari x adalah cos t dikalikan dengan turunan dari t dt ya. Ya mirip-mirip seperti kayak turunan fungsi komposisi ya. Gitu. Kemudian kalau kita substitusikan maka akar 1 min x kuadrat dx integral akar 1 min x kuadrat dx itu adalah integral akar 1 min x kuadrat adalah 1 min sin kuadrat t adalah cos kuadrat t kalau diakarkan cos t dikalikan cos t dt jadi integral cos kuadrat t dt ya. Cos kuadrat t-nya kita buat menjadi 0,5 tambah 0,5 cos 2t ya. Bentuk dari
trigonometri sudut majemuk ya. Gitu. Mungkin nanti next time master bisa jabarkan ini ya, trigonometri fungsi majemuk ya. Sehingga dengan demikian kalau kita integralkan 0,5 tempelkan saya dengan T ya. Kemudian yang yang cos 2T-nya diintegralkan jadi sin 2T karena turunannya cos 2T kan sin 2T. Tapi jangan lupa kan biasanya suka ada kali 2 lagi ya karena turunan dari 2T kan. Nah, supaya kali 2-nya ini hilang kan berarti kali setengah ya. Berarti 0,5 kali 0,5 0,25 ya. Jadi 0,5T tambah 0,25 sin 2T tambah C ya. Gitu. Kemudian kalau kita substitusikan X sama dengan sin T, maka cos T-nya adalah akar 1 min X kuadrat. Berarti T-nya itu adalah arcus sinus X ya, sudutnya ya, arcus sinus X. Jadi 0,5T-nya itu adalah 0,5 kali arcus sinus X, sedangkan 0,25 kali sin 2T-nya, sin 2T-nya dibikin jadi 2 sin T cos T ya. 2 kali X kali akar 1 min X kuadrat tambah C ya. Jadi dengan demikian hasilnya adalah 0,5 kali arcus sin X tambah 0,5 kali akar 1 min X kuadrat tambah C ya. Kemudian kita masuk lagi ke diferensial parsial yang merupakan dasar dari integral parsial ya. Jadi kita berangkat dari turunan dari perkalian dua fungsi ya. Bahwa kalau turunan U kali V itu adalah turunan U kalikan V ya, V du tambah ya, tambah U kali turunan dari V ya. Jadi turunan U kali V ditambah turunan V kali U ya. Gitu. V du tambah U dV ya. Kalau kiri kanan kita integralkan ya, maka hasilnya adalah integral ketemu D itu saya menghilangkan jadi tinggal U kali V ya. Sama dengan integral V du tambah integral U dV. Sehingga kalau misalkan kita manipulasi aljabarnya kita selesaikan, maka integral U dV itu adalah integral hasilnya adalah U dikali V ya. Integral U dV itu U-nya dikalikan V dulu ya. Kemudian dikurangi integral V du ya. Contohnya kayak gini. Integral X kuadrat cos X ya. Gitu. Maka turunan dari kita tahu bahwa cos X dx itu adalah turunan dari sin X ya. Maka soalnya bisa kita sederhanakan begini ya. Integral X kuadrat D sin X ya. Nah, kita tahu di sini berarti U-nya itu adalah X kuadrat, V-nya adalah sin X ya. Sehingga nanti kalau diintegralkan tinggal X kuadrat kali sin X dulu dikurangi sin X dikali turunannya X kuadrat adalah 2X dx ya. Kemudian kalau kita selesaikan lagi ya, karena masih ada bentuk integral ya. Jadi integralnya tuh hasilnya adalah X kuadrat kali sin X tambah, jangan lupa min integral sin X kali 2X dx itu ada mengandung min sin X ya. Nah, itu nggak lain adalah turunan dari cos X ya. Jadi dengan demikian sama aja X kuadrat kali sin X tambah integral 2X d cos X ya. Seperti cara tadi sama ya, 2X-nya kita kalikan dengan cos X, kemudian dikurangi integral cos X ya, V du ya, cos X kali turunannya 2X adalah 2 dx ya. Gitu. Kita tahu bahwasanya kalau integral cos X dx itu adalah sin X ya. Dengan demikian maka hasilnya adalah integral X kuadrat sin X tambah 2X cos X dikurangi 2 sin X tambah C ya gitu. Nah, memang dalam menyelesaikan integral ini kalau enggak kita betul-betul berpikirnya secara strategis ya, itu katanya susah ya. Gitu. Padahal sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Integral itu untuk bisa diselesaikan kita harus bisa menyederhanakan dulu bentuk awalnya. Kalau kita sudah tahu bagaimana menyederhanakan bentuk awalnya jadi mudah soalnya. Gitu. Kayak contohnya nih ya, yang paling gampang dulu deh ya. Integral X kuadrat min 1 dibagi X kuadrat. Cara yang paling gampang menyederhanakan adalah ya udah kita bagi dengan X kuadrat aja ya. Hasilnya menjadi 1 min X pangkat min 2 ya. Sehingga kalau misalkan kita integralkan hasilnya menjadi integral dari 1 dikurangi 1/X kuadrat atau X pangkat min 2 ya. Nah, kan gampang kalau dari situ bentuknya ya. Kalau integral 1 dx itu kan ya 1 integral 1 dx ya konstanta kalikan X saja ya. Jadi 1 kali X ya.
Kemudian X pangkat min 2-nya tambah 1 min 1, min 1-nya dikembalikan jadi min 1, min ketemu min plus X pangkat min 1 tambah C ya. Jadi hasilnya adalah X tambah per X tambah C ya. Nah, bagaimana dengan integral sin pangkat 4 dx ya. Kembali kita harus melakukan penyederhanaan dulu ya. Jadi dalam hal ini si sin x kuadratnya ya, kita pecah dulu menjadi sin x kuadrat dikuadratkan lagi. Tapi yang di dalam kurung sin x kuadrat itu kita buat sederhana menjadi 0,5 dikurangi 0,5 cos 2x ya. Sehingga kalau dikuadratkan hasilnya adalah 0,25 dikurangi 0,5 cos 2x ditambah 0,25 kali cos 2x dikuadratkan ya. Nah, cos 2x dikuadratkan ini kita sederhanakan lagi ya, berdasarkan rumus di trigonometri sudut majemuk ya, bahwasanya cos 2x dikuadratkan itu adalah 0,5 tambah 0,5 cos 4x ya. Sehingga dengan demikian kalau kita selesaikan aljabarnya ya, hasilnya adalah 0,375 ya dikurangi 0, cos 0,5 kali cos 2x tambah 0,125 kali cos 4x. Nah, ini trigonometrinya semuanya udah berbentuk tunggal semua, nggak ada kuadrat-kuadrat lagi ya. Sehingga hasilnya adalah 0,375 dikurangi turunan yang menghasilkan cos x adalah sin 2x ya. Jangan lupa karena itu 2x dikalikan setengah lagi ya. Jadi 0,25 ya. Tambah 0,125 cos 4x ada 4x-nya berarti dikalikan seperempat ya. Jangan lupa 0,125 itu kan seperlapan ya. Seperlapan kali seperempat adalah sepertiga 2 ya. Jadi sepertiga 2 kali sin 4x tambah C ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan integral cos x pangkat 3? Sama aja ya. Kita pecah dulu cos x pangkat 3-nya menjadi apa? Menjadi dengan cos x dikuadratkan kali cos x lagi ya. Cos x kuadrat dipecah lagi, disederhanakan lagi menjadi 0,5 tambah 0,5 kali cos 2x. Kalau dikalikan cos x semuanya adalah 0,5 cos x tambah 0,5 cos 2x kali cos x ya. Jangan lupa bahwasanya 0,5 ini bisa kita pecah jadi 0,25 kali 2 ya. Dimana 2 kali cos 2x kali cos x itu yang lain adalah cos 3x tambah cos x ya. Gitu. Sehingga kalau sederhanakan lagi ya, hasilnya adalah 0,75 kali cos x ditambah 0,25 kali cos 3x ya. Kalau sudah begini, karena bentuk trigonometrinya sudah tunggal semua, nggak ada pangkat-pangkatan lagi, udah bisa kita selesaikan ya. Cos x-nya menjadi diintegralkan jadi 0,75 kali sin x ya, karena turunan dari sin x cos x kan. Kemudian 0,25 kali cos 3x kalau diintegralkan itu jangan lupa karena cos 3x ya kalikan sepertiga ya, seperempat kali sepertiga 12 ya, karena 0,25 kan seperempat ya. Turunan dari sin cos 3 sin x adalah sin 3x adalah cos 3x ya. Jadi hasilnya adalah 0,5 sin x tambah 1/12 kali sin 3x tambah c ya. Gitu. Jadi prinsipnya itu adalah disederhanakan dulu ya supaya tidak ada bentuk trigonometri yang kuadrat-kuadratan lagi ya. Sekarang bagaimana dengan integral dx dibagi sin x per 1 ya. Kalau udah plus 1 gini, kita memikirkan bentuk sederhananya apa? Kita bentuk sederhanakannya adalah kita masih ingat bahwasanya kalau cos 2x atau cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1 kan. Nah, jadi bentuk sinnya ini kita harus jadikan cos dulu ya. Kita tahu bahwa sinus x itu adalah cos sinus dari 3pi plus 2 plus x ya. 3pi kali 2 per 2 ditambah x ya. Karena cos 270 plus x itu kan sin x. Ya. Karena dia di kuadran ke 4 sementara 3pi per 2 bukan kelipatan 180 ya. Jadi berubah jadi sin x ya. Jadi sin x-nya kita rubah menjadi cos 3pi per 2 tambah x tambah 1 ya. Maka ini yang cos 3pi per 2 tambah x-nya kita rubah menjadi 2 cos kuadrat ya. Ini jadi 3pi plus 2 itu seperti kayak cos 2 alfa gitu ya. 2 cos kuadrat setengah dari itu ya, 3pi per 4 tambah 0,5x dikuadratkan dikurangi 1 ya. Nah, min 1-nya kan bisa hilang tuh ya.
Jadi tinggal sin X plus 1 itu adalah 2 kali cos kuadrat dari 3pi per 4 tambah 0,5x. Ya, gitu. Kalau sepersin, berarti ya udah. Berarti setengahnya naik ke atas 0,5 ya, kali sekan atau seperkos dari 3pi per 4 tambah 0,5x dikuadratkan. Ya. Sehingga dengan demikian, ya, bentuk integralnya bisa kita sederhanakan jadi integral sekan kuadrat dari 3pi per 4 plus 0,5x dx kuadrat ya, dikuadratkan ya. Sekan 3pi per 4 plus 0,5x dikuadratkan dx ya. Kita tahu bahwa 0,5 kali dx itu nggak lain adalah turunan dari 3pi per 4 plus 0,5x ya. Sehingga dengan demikian bentuknya menjadi integral sekan kuadrat 3pi per 4 plus 0,5x dikalikan dengan turunan dari 3pi per 4 tambah 0,5x ya. Kita tahu bahwa integral dari sekan kuadrat x dx adalah fungsi yang turunannya sekan kuadrat adalah tangan ya. Jadi dengan demikian hasilnya adalah tangan dari 3pi per 4 plus 0,5x plus c ya. 3pi per 4 itu adalah 135 ya. Tangan 35 adalah min 1 ya. Sehingga kalau tangan 135 plus 0,5x itu kita pakai rumus tangan alfa plus beta ya. Jadi itu tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta ya. Tangan 135 adalah min 1 tambah tangan 0,5x dibagi dengan 1 min 1 kali tangan 0,5x ya. Sehingga dengan demikian hasilnya adalah tangan 0,5x min 1 dibagi dengan tangan 0,5x tambah 1 tambah c ya. Jadi prinsipnya adalah disederhanakan dulu ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan integral lebih rumit ya. Bagaimana integral ini merupakan campuran dari parsial dan substitusi. Ya. Misalkan integral x plus 1 kuadrat tambah sin x kuadrat dx ya. Gitu. Itu bisa juga ya. Bisa juga kita buat sin x kuadratnya dibikin bentuk dari sudut majemuk ya. Kemudian nanti x plus 1 kuadratnya ya x plus 1 dianggap sebagai u ya. Jadi setelah kita substitusikan ya, maka dan juga dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, maka hasil akhirnya nanti adalah perpaduan antara parsial dan substitusi dan hasilnya adalah seperti yang di bawah ini ya, seperti itu. Kemudian kita bicara mengenai integral tentu ya, di mana integral tentu itu ada integral batas atas dan batas bawah ya. Jadi sebenarnya gampang aja ya, selesaikan dulu integralnya ya. Nanti tinggal dapat fungsi integralnya, fungsi yang setelah diintegralkan, masukkan harga A ke dalam fungsi tersebut ya, masukkan FA ya. Harga fungsinya kalau misalkan di input A ya. Fungsi di sini adalah fungsi setelah diintegralkan ya. Kemudian fungsi FB ya. FB di mana itu batas bawahnya ya. Gitu. Arti fisiknya adalah sebenarnya itu adalah luas daerah di antara sumbu X dan Fx ya. Dengan rentang batasnya itu X sama dengan B dan X sama dengan A ya. Di mana B-nya itu sebelah kirinya A ya. Kurangan dari A ya. B dan A-nya bilangan real ya. Integral tentu itu kita harus sketsa dulu kurvanya ya, sejauh mungkin ya. Kemudian amati sifat-sifatnya ya, gitu. Seperti kasusnya seperti ini ya, integral x pangkat 3 dx ya. Itu kalau misalkan kita selesaikan ya, hasilnya adalah luasannya 0 ya. Nggak mungkin 0 ya. Karena ternyata begitu kita cek dengan gambarnya ya. Kita cek dengan gambarnya ya. Ternyata dari gambarnya itu terlihat bahwa
daerah antara -1 dan 0 dan daerah antara 0 sampai 1 ya, yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X itu daerah yang sama tapi berkebalikan aja gitu. Yang satu positif di atas, satu di bawah ya. Nah, ini menyebabkan daerah tersebut jadinya saling menghilangkan ya, luasannya jadi 0 gitu ya. Nah, itu menyebabkan makanya jadi itu apa? Jadi yang daerah putih ya, daerah putih sebelah kiri emang daerah berasir sebelah kanan itu saling menghilangkan ya. Jadi makanya untuk mencari luasnya tinggal dikali 2 aja ya. Gitu. Tuh. Tadi kan dapetnya kan kita hasilnya 0,25 ya. Makanya tinggal dikali 2 aja, 2 kali 0,5 ya, 0,50 gitu. Kemudian juga kadang-kadang ada fungsi yang sembunyi fungsi yang saling berpotongan ya grafiknya itu ya. Jadi misalkan di antara fungsi x kuadrat dan gx ya. Nah, itu kita harus cari dulu ya apakah fungsi ini saling berpotongan apa enggak segala macam. Nah, kemudian kita harus tahu dulu ya mana fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah ya. Karena itu berhubungan dengan volume benda putar itu nanti berbentuk seperti kayak silinder tapi bolong ya. Jadi kita harus tahu dulu fungsi yang di atas mana, fungsi di bawah mana ya gitu. Nah, di contoh ini ya kita bisa tahu bahwa ternyata fungsi yang di atas itu adalah Y2 ya. Y2-nya itu adalah 12 min X ya. Makanya nanti pada saat menghitung volume benda putarnya yang jadi R1 kuadratnya itu adalah fungsi yang R2 harusnya R2 kuadrat kurang R1 kuadrat ya. Pi kali R2 kuadrat dikurangi Pi kali R1 kuadrat dx ya. Seperti kayak luas silinder volume silinder dengan tebalnya dx ya. Gitu. Jadi yang harus di sebelah kiri itu adalah P4 kurang X kuadrat ya, dikurang X kuadrat ya. Gitu. Setelah kita cari nanti hasilnya dapat 140 satuan volume ya. Gitu. Nah, kemudian juga integral ini juga kita bisa tahu bahwa ini merupakan dasar dari perhitungan volume bola ya. Gitu. Dimana kalau misalkan kita gunakan persamaan bola ya, itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya, lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R ya. Maka kalau kita cari integral dari min R sama R ya, cukup bagian atasnya saja gitu ya, nggak usah dua-duanya. Kan lingkaran dari bagian atas bagian bawah kan. Nah, ini kita ambil yang bagian sumbu Y positif aja ya. Integral dari Pi kali R kuadrat dx ya. Pi R kuadrat dx itu adalah pakai prinsip volume silinder ya. Gitu. Tebalnya dx ya. Gitu. Maka akan dapatkan nanti hasilnya adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Ya, seperti itu. Oke, sementara cukup sampai di sini ya. Seperti biasa kalau masih kurang ngerti ya cuma tinggal rewind aja ya. Rewind, pause dulu ya, baca lagi, rewind, pause, baca lagi supaya nanti bisa ngerti ya. Oke, sebelum diakhiri sekali lagi Master ingin menghimbau supaya bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe ya. Karena nanti Master berencana untuk menggunakan income nanti untuk membangun pendidikan matematika gratis bagi anak BAFA di Indonesia ya. Oke, sukses buat kalian semua. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.